Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kita boleh ada di akhir minggu lagi. Dan kita boleh menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan dan terus mengikuti hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang. Waktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang sungguh baik, sangat baik, selalu baik. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat kami masuk hadirat Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke
pada syukur Tuhan baik selamanya. Pada syukur kudus Tuhan hatiku pada syukur Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Oh, terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Kau gembala yang baik, Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntut untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, sungguh hanya di dalam-Mu kami aman, hanya di dalam-Mu kami tenang, sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kami tidak akan kekurangan satupun yang baik. Engkau Bapa yang menyediakan semua yang kami perlu dengan limpah. Sebab itu kami mau terus semakin mengenal-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami boleh semakin percaya dan mempercayakan hidup kami ke dalam Tangan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Ahai. Shalom ya Bapak Ibu. Saya Shalom. pagi ini mau membawakan firman Tuhan ya terdapat di Hakim 10. Saya bacakan ayat 1-18. Sesudah Abimelek mangkillah Tola bin Pua bin Dodo seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Ia mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dikubur di Kamon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para orang Palestina. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah.
Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Palestina dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas, diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori dan Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada Baal. Tapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, dan orang Palestina? Orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka yang menyelamatkan kamu. Bahwa pada waktu kamu terdesak, kata orang saya kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala hal yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing di tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaan mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkemah di Mizpah. Maka pemimpin bangsa Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon? Dialah yang harus menjadi kepala seluruh penduduk Gilead. Yang saya dapat di pagi ini, firman Tuhannya yaitu terdapat di ayat 6 ya. Kenapa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Padahal kalau kita lihat orang Israel selalu berulang-ulang jatuh dalam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka mereka tuh tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan juga meninggalkan Tuhan ya. Tapi kok Tuhan juga selalu mau berbaik hati untuk adil dan setia. Apa yang pernah dijanjikan kepada orang Israel, mereka juga selalu mau pulihkan orang Israel dari tingkah laku mereka. Mereka juga saya lihat dalam kejadian hakim-hakim ini juga orang Israel sama juga seperti mereka waktu Nabi Musa keluarin mereka dari Mesir. Ini yang selalu berulang-ulang mereka lakukan, selalu mengecewakan hati Tuhan ya, mengecewakan hati Tuhan, selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka saya juga kadang-kadang juga bingung kok orang Israel berulang-ulang dalam setiap perjalanannya mengikut Tuhan, walaupun Tuhan selalu menyediakan yang terbaik mereka waktu mereka keluar dari Mesir, bisa nyediain apa yang mereka butuhkan, selalu kasih mujizat yang api dan tiang awan. Tapi di hakim-hakim ini juga saya melihat kok nggak ada bedanya kok. Israel ini selalu aja nggak pernah berubah. Jadi saya juga jadi bingung. Jadi saya pikir-pikir kok aneh ya kok orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, tapi hatinya selalu mengecewakan hati Tuhan, maka menentang Tuhan, maka beribadah kepada Allah lain. Tapi mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, tapi kok di perjanjian lama mereka kayaknya seperti nggak ada apa aja, belum ada Roh Kudus gitu yang bisa menuntun mereka supaya
ada pilihan lah. Kalau saya sih percaya kita hidup di dalam kasih karunia saat ini memang luar biasa bagi saya, karena kita biasanya mau berbuat yang jahat aja kayak kita tuh ada pilihan. Selalu ada Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kok di perjanjian lama kok di orang Israel kok nggak ada gitu. Kok mereka selalu berulang-ulang jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal yang sama berulang-ulang gitu. Jadi saya aplikasikan juga, kita yang hidup dalam kasih karunia ya sangat bersyukur untuk saat ini. Kalau kita tuh diselamati oleh karena kasih karunia, bukan perbuatan baik, bukan karena kita hebat, tapi ini memang pemberian Tuhan yang cuma-cuma bagi kita supaya kita juga bisa diselamatkan kan. Nah, di sini saya juga sangat sangat remah ya. Memang orang, kalau saya melihat orang yang kalau belum ketemu Tuhan secara pribadi atau belum dipilih, ya memang mereka tidak bisa menandai dosa. Saya juga pernah mengalami hal sedemikian rupa. Saya hidup saya sebenarnya di 49 tahun, dari 49 tahun yang lalu, saya nggak kenal Tuhan. Saya hidup saya juga kacau balau ya. Saya selalu jatuh dalam dosa. Saya selalu hidup di dunia orang dunia. Saya juga mengalami hal-hal hal-hal yang sangat saya nikmati lah, hal-hal dunia. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, menghidupi firman Tuhan, saya seolah-olah kayaknya hidup saya nih sekarang nih kayaknya hal-hal dunia sudah mulai saya lepasin gitu ya. Saya tidak lagi jatuh dalam dosa, tidak mau lagi bermain-main di dalam dosa, dan saya sangat bersyukur juga sampai saat ini. Saya, walaupun saya belum semuanya dipulihkan, saya mengenal kebenaran. Saya, sewaktu saya menerima Tuhan Yesus, saya lahir baru, saya benar-benar hidup saya ini kayaknya kosong semua. Kosong semua, seolah-olah kayaknya hidup ini untuk Tuhan aja, untuk Kristus saja. Nggak ada hal-hal dunia yang lagi saya cari. Pada godaan dari teman-teman, sanggahan dari teman-teman, kayak bilang saya ini sangat bodoh, orang yang sangat bodoh sekali. Karena peluang saya sangat besar, kok kamu nggak mau memulai sesuatu yang kayaknya mencari materi yang agak enak, Tapi saya kayaknya hidup saya ini sebenarnya, ya kadang-kadang saya pikir, kadang-kadang ya mencari materi saya memang kita perlu ya, spesifik kita juga ya. Saya juga malu sebenarnya, saya hidup saya minta-minta, saya nggak mau dari zaman dulu. Biar saya sesusah apapun saya nggak mau minta-minta. Tapi ya teman-teman yang selalu datang ke saya tuh, teman-teman lama saya tuh juga support saya. Kadang-kadang hal-hal yang mereka tawarnya ke aku, walaupun uangnya gede, tapi saya lihat di situ ada hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi ini yang menolak saya juga. Kadang-kadang saya bergumul di hal ini, kadang-kadang bisa menjadi saya lemah juga ya. Kalau saya nggak dikelilingi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya rasa saya bisa nggak kuat. Karena saya bersyukur juga setiap pagi saya ikut KBBU seperti ini, ada teman-teman yang selalu membagikan firman, membuat hati saya lebih teguh gitu, saya ikutin. Tapi hal-hal yang jahat semakin hari semakin nggak ada di pikiran saya. Saya sangat bersyukur lah untuk saat ini. Saya walaupun 49 tahun mengiringi Tuhan 5 tahun ini, tapi saya memang mempunyai sikap yang hidup. Waktu pertama kali mengikut Tuhan, saya punya moto juga. Saya tidak mau hidup seperti saya yang dulu lagi. Saya mau berubah, saya mau terus dimenangkan dalam Tuhan supaya damai sejahtera saya jangan hilang juga. Tapi saya juga, namanya hidup ya, tantangan saya buat saya ini sangat besar sekali. Saya katakan saya ini juga manusia yang banyak mencicip hal-hal dunia yang enak-enak sudah saya lalui lah. Melihat pengalaman hidup 49 tahun, saya pernah punya uang, saya pernah hidup di dunia mahal, tapi hal-hal ini memang nggak gampang ya untuk melewati hal ini seperti saya lewatin, karena ini sebuah tantangan bagi saya juga.
karena saya masih kalau nggak kuat di dalam Tuhan mungkin saya bisa balik ke kehidupan saya yang lama. Saya percaya itu kalau tidak di dalam Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup saya nggak kuat melawan dunia ini. Karena ya panggilan, godaan iblis, godaan teman-teman yang belum kenal Tuhan, itu sangat 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 menarik saya sekali. Saya juga sering ya kadang ya menyendiri, kadang-kadang di rumah setiap hari. Kadang-kadang nggak ada hal yang perlu saya lakukan. Saya nggak boleh banyak di luar, saya mesti banyak di dalam. Saya percaya itu lebih baik kalau nggak ada hal yang mesti saya kerjain. Saya takut di dunia luar ini kan godaan semakin hari dari orang yang belum kenal Tuhan, banyak godain saya, ajak saya ini, ajak saya itu. Wah, hal-hal seperti ini sangat menggoda buat saya. Tapi saya bersyukur juga setiap hari saya juga selalu berdoa, selalu ikut saat teduh. Nah, inilah yang membuat saya kuat dan saya sangat berterima kasih juga dengan teman-teman yang membawa saya ke Kambil pagi ini. Mungkin dari sinilah saya terus ikuti. Ternyata banyak hal yang saya dapat juga. Saya nggak ngerti firman Tuhan, nggak tahu ngerti dengan perjanjian lama. Supaya saya ikuti, saya itu lama-lama saya semakin hari semakin mengerti. Oh, ikut Tuhan seperti ini. Oh, ikut Tuhan seperti yang boleh, mana yang boleh iya, mana yang boleh enggak. Saya semakin hari semakin remah gitu. Makanya saya kalau dibilangin saya sosokan rohani, saya sih ya susah ngomong juga ya. Saya mau dibilang sok-sokan atau apa sih, saya bingung juga. Karena inilah yang mesti saya lakukan. Mau dibilang sok rohani atau ini saya nggak mau tahu. Yang penting saya berjalan aja sesuai firman Tuhan, sesuai perkataan Tuhan. Jadi teman-teman mau nilai apa yang saya alami, saya juga nggak mau pusing. Yang penting saya berjalan aja lah sesuai tuntunan dan hikmat Tuhan aja lah. Mungkin itu aja bisa saya bagi ke Pak Eri. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Ko Ahai buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, sama seperti yang Ko Ahai tadi sampaikan waktu baca ayat-ayat ini, saya sempat nyeletuk sama istri. Iya ya, bangsa Israel ini nggak kapok-kapok ya. Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Nah, tapi kan terus Tuhan ingatin, ya mereka itu kan satu generasi hilang. Nanti teriak cari Tuhan aman 20-30 tahun. Nanti setelah aman hakimnya mati waktu 10 tahun, 18 tahun seperti di fase sebelumnya mulai jatuh lagi. Nah, kalau kita belajar Alkitab Bapak Ibu, 40 tahun itu adalah satu generasi. Nah, jadi memang sekali lagi harus kita ingatkan betapa pentingnya kita ini mendidik, mengajari anak-anak kita, generasi di bawah kita, itu untuk mengenal Tuhan. Karena kalau kita tidak didik anak-anak kita sejak kecil untuk kenal Tuhan, ya ketika kita nggak ada, mereka akan tinggalkan Tuhan. Atau sama kalau secara umum contoh, kalau kita kan contoh seperti saya, kita ini waktu kecil susah, terus kita berjalannya waktu, hidup kita menjadi lebih baik. Nah, banyak yang saya temukan orang tua ngomong kepada anak-anaknya gini, oh ya papa, mama waktu kecil susah ya, papa, mama tidak mau kalian susah. Sehingga mereka tidak dididik dengan didikan yang kita terima dari orang tua kita dulu. Ya mungkin sepertinya kelihatannya kok keras. Tapi justru kita ada hari ini karena didikan keras dari orang tua kita. Didikan yang tegas, kesusahan, kesulitan hidup yang kita alami sehingga kita bisa survive, kita bisa kuat. Tapi berapa banyak anak-anak yang dari kecil karena orang tuanya pikir dia sudah lebih mapan, keadaan lebih baik, anak-anaknya nggak dididik dengan tegas, dengan harus berusaha untuk memperoleh sesuatu, anaknya dimanjakan, sampai akhirnya menjadi anak-anak yang nggak kuat. Sedikit sulit ngeluh.
sedikit susah patah, sedikit masalah mundur. Ya, menjadi generasi yang berbeda dengan kita. Kita generasi yang kuat karena memang ditempa dari kecil. Sementara anak-anak kita yang kita nggak tempa karena kita pikir, wah, kita sudah jauh lebih baik, sudah lebih nyaman, mereka harus nikmati hidup. Nggak salah Bapak Ibu menikmati. Makanya saya katakan saya bersyukur 10-12 tahun yang lalu saya bertobat. Saya ajarin anak-anak saya sejak kecil untuk tahu artinya susah itu apa, mengenal berjuang untuk memperoleh sesuatu itu apa. Sehingga anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang bisa fight di dunia luar. Karena di dunia luar kan nggak seperti kalau di rumah kita, semua yang dia minta kita bisa sediakan, kita bisa supply, kita bisa manja. Di Kempria kita sudah belajar kalau kita menjadi bapak yang gampangan, artinya nggak tegas, kelewat lembut, anak kita menjadi anak gampangan, anak yang manja. Nah, makanya kembali kepada sisi rohani, kalau dari kecil anak-anak kita nggak dididik dengan kebenaran firman Tuhan, nanti ketika mereka besar, dewasa, keluar dari rumah, ya mereka nggak kenal Tuhan. Walaupun mungkin mereka ada di koridor gereja, mereka berKTP Kristen. Nah, jadi hari ini kita diingatkan lagi betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita sejak kecil supaya mereka mengenal Tuhan. Nah, yang kedua yang saya Tuhan ingatkan selain dari apa yang kau Ahai tadi katakan. Nah, kalau yang saya katakan tadi di awal kan ini 40 tahun, satu generasi hilang, muncul generasi yang nggak kenal Tuhan, walaupun sebenarnya mereka dengar cerita tentang nenek moyang. Makanya kenapa waktu mereka mengalami susah, baru mereka ingat lagi teriak Tuhan, berseru-seru lagi sama Tuhan. Sampai tadi waktu sambil baca saya kadang geli ya. Tuhan ini bisa ngambek juga nih kayaknya. Ini guyonnya Bapak Ibu ya. Karena waktu mereka berseru kan Tuhan ngomong, kalau gitu ngapain kamu minta lagi sama aku? Minta aja sama Allah yang kalian sembah tuh. Oh, sono, no, 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 sono. Gak usah ke aku. Tapi satu hal yang kita tahu dari ayat berikutnya, Tuhan kita ini nggak tahan hati sebenarnya. Sama seperti kita orang tua ya. Ketika anak kita buat jengkel, oh rasanya nih anak harus dikasih pelajaran. Dia datang, aduh Pak, ma, ampun lah. Nih. Ayolah, tanggunglah akibatnya. Nah, udahlah dikasih tahu, masihlah ngelawan. Nah, sekarang rasain lah kalau dulu. Tapi sebenarnya hati kita orang tua kan nggak tega lihat anak kita ngalami kesusahan. Ujung-ujungnya pasti kita tolong juga, tapi kadang kita mendidik anak kita. Nah, makanya sekali lagi hal yang pertama selain dari apa yang Ko Ahe tadi sampaikan, yang Ko Ahe bingung, saya juga tadi awalnya bingung, ya memang bangsa Israel ini kelewatan ya. Bolak-balik, 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 jatuh, bangun. Tapi itu ternyata kan satu generasi, karena durasinya 40 tahunan kalau kita perhatikan. Aman, ada hakim 23 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nanti aman 10 tahun, 18 tahun, jatuh lagi. Nah, berarti kan satu generasi. Nah, yang kedua Tuhan ingatkan gini, nah kita ini kelewatan. Kita nggak satu generasi. Kalau kita sepanjang umur hidup kita masih jatuh bangun terus dalam dosa, wah itu kelewatan banget kita. Apalagi tadi kok Ahe sudah kasih tahu, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada firman yang setiap hari kita baca. Kalau bangsa Israel kan satu generasi, karena memang generasi nggak diajar tentang Tuhan. Waktu generasi yang mengenal Tuhan meninggal, muncul generasi yang nggak kenal Tuhan, jatuh dalam dosa. Ya oke, itu masih wajar dalam tanda kutip. Nah kita di sepanjang umur hidup kita kalau masih jatuh bangun dalam dosa, apalagi dosa yang sama, itu kelewatan itu. Apalagi kita yang ada Roh Kudus, kita ada firman. Jadi mari melalui sharing firman Tuhan yang berkali-kali saya katakan kita belajar dari perjanjian lama ini mana yang baik kita contoh, yang tidak baik menjadi peringatan untuk tidak kita lakukan. Jadi seperti di Kempria diajarin, hendaklah kita mengaku
supaya kita diampuni karena Tuhan setia dan adil. Tapi yang berikutnya Yakobus 5:16 katakan, hendaklah kamu saling mengaku dan saling mendoakan supaya sembuh. Supaya nggak jatuh bangun di dosa yang sama. Tapi kita menjadi orang-orang yang bebas. Ya seperti yang Ko Ahe tadi bilang, katakan ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tipuan, ada begitu banyak tawaran yang menggiurkan. Tapi biarlah firman dan Roh Kudus itu yang menjaga langkah kita. Sehingga kita nggak jatuh bangun. Seperti Ko Ahe tadi bilang, tawarannya tuh uangnya nggak sedikit, uangnya banyak. Nah, makanya saya ngomong sama istri saya, iyalah biasanya kalau hal-hal yang ilegal itu uangnya banyak, dapatnya gampang, dan banyak orang yang gampang tergiur. Karena memang yang bisa menjadi saingan Tuhan hari-hari ini, itu cuma uang. Kalau perkara-perkara tawaran yang lain, mungkin banyak orang bisa katakan tidak. Tapi kalau soal uang, wah nggak banyak orang yang bisa bertahan. Orang bisa lakukan segala sesuatu karena dipikirkan uang nggak jahat, cari uang banyak-banyak. Tapi lupa cara cari uangnya yang jahat. Uangnya memang nggak jahat. Karena kan kita punya prinsip, uang itu akan jadi hamba yang baik, tapi dia akan jadi tuan yang jahat. Nah, jadi ya sekali lagi terima kasih Ko Ahai, kita terus berdoa supaya Ko Ahai juga tetap kuat, teguh di tengah-tengah tawaran, godaan, tipuan. Dan tentu bukan cuma Ko Ahai, tapi setiap kita menjadi pribadi yang kuat. Sekali lagi biar firman dan Roh Kudus menolong kita dan kita terus mengajari anak-anak kita untuk mereka juga hidup takut akan Tuhan. Sehingga kalaupun nanti masa di mana kita nggak ada, anak-anak kita tetap ada di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Ko Simon mau tambahkan. Silakan Ko. Bajunya Ya, sudah baju soalnya. ya pagi ini saya dapat kekuatan ya. Jadi memang Tuhan pakai bangsa Israel sebagai contoh buat kehidupan kita. Karena kita adalah Israel rohani juga. Jadi demikian banyaknya bangsa Israel itu ya kan yang selalu seperti Harry bilang satu generasi ya kan takut Tuhan. Sudah itu generasi berikutnya sudah hidup nyaman lupa Tuhan. Ya. Jadi saya juga mengalami seperti apa yang saya alami sekarang, ya kan. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi ada dua ya kejadian baru-baru ini. Satu ya seperti apa yang sudah kita sepakati, kita berjalan. Tapi karena ini anak Tuhan yang tidak punya integritas, ya kan? Jadi saya tahu dia sudah mendapat lisensi notaris katanya. Ya udah, kebetulan dia tidak punya integritas, saya bilang sama adik saya sudah nggak usah habis kontrak diselesaikan aja. Tapi sebelum dengan saya udah dengar dia lagi meras seseorang itu punya jabatan, ya. Nah, tidak dapat di orang itu karena orang itu di backup oleh pengacara. Nah, saya diperas, ya. Saya lihat di sini, tapi satu hal yang saya bilang, kita sama-sama Israel, ya kan? Dia juga orang anak Tuhan. Tetapi apa yang saya dapat di ayat 16a ini, ya kan? Kita ini terus terang aja pertama di ayat 6 ya, orang Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi kita harus hidup takut akan Tuhan, ya. Tetapi dia ini memang karena apa? Semua apa yang dia lakukan buat dia itu selalu halal, tapi untuk orang lain haram, ya. Maka saya nggak mau nilai perusahaan saya seperti itu. Saya maunya ada keseimbangan. Di situ ada terjadi kehidupan. Nah, jadi tapi dia nggak puas. Setelah kita habis putus kontrak nggak puas, ya kan? Namanya kita selalu ya manusia ada selalu ya kita udah
apa yang kita komitmenkan dan apa yang sudah kita lakukan. Ya, tapi di sini pelajaran. Saya mau bagi ini kepada kita semua. Apapun yang sekarang ini kita sudah komitmenkan harus ada hitam di atas putihnya. Ya. Padahal kita udah berapa? 11 bulan transfer gaji itu, ya kan? Itu kan sudah satu bukti. Tapi karena dia ada orang belakangnya yang kuat, ya kan? Wah, semua dia bongkar, ya kan? Untuk mencari uang karena dia mau sewa ruko 60 juta. Berbagai cara dia Tapi saya kebetulan Lini dengan temennya, ya kan, mantan bosnya, kita semua punya bukti. Dia dapat SP, dia dapat apa semua kan. Nah, inilah saya lagi bergumul nih. Tuhan, ya kan, kita memang harus ngampuni. Tapi kalau ini, ya kan, cara begini, ini nggak benar. Dia anak Tuhan caranya begini. Saya lagi bergumul. Nah, pagi ini satu kekuatan Tuhan, apa ayat yang membuat saya itu di 16b ya. Maka Tuhan, ya kan, tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi sesama kita, ya kan, sama-sama anak Tuhan, kita beda gaya hidup. Nah, ini ya, kita jangan takut. Ya, tapi satu saya minta hikmat Tuhan, ya kan, bagaimana, ya kan, ini. Kalau enggak, saya dicap orang yang meres orang, ya. Karena saya tidak menepati janji. Tapi buktinya sudah kita tepati. Cuma adik saya kelirunya waktu deal tidak membuat satu keputusan, catatan. Nah, akhirnya itu karena di belakang dia ada orang hebat ya. Saya semalam dapat satu renung hikmat Tuhan, ya kan? Tapi ini perlu diuji ya. Ya kalau kita mau ya kita harus buktikan karena yang backup dia ini karena dia orang dari Korea Utara, ya kan? Nah, menyalakan. Saya bilang, ya kan, saya tidak akan kalau dia bagus tidak mungkin saya tidak perpanjangkan. Nah, mulailah dia buka semua apa-apa saya bilang itu semuanya saya sudah tahu. Dia yang bikin, ya dia yang mengelola, dia yang menjerumuskan perusahaan saya ke sana. Nah, saya lagi bergumul, tapi saya mendapat kekuatan, ya kan, ya hari-hari ini seperti saya mau beli satu bidang tanah. Tadinya dia bilang, oke, bisa kurang. Tetapi setelah dengar yang mau belinya saya, harganya tidak akan kurang, oh gayanya. Biasanya kan umum pembeli, ini kita negonya umumnya yang menjual itu yang bayar biaya notaris, sekarang dia nggak mau lagi. Ya saya bilang nggak apa-apa. Tapi ya saya yakin dan percaya. Disinilah kita sebagai anak Tuhan, kita kadang-kadang diuji seperti Ko Ahai juga diuji, ya kan? Nah, kemurnian kita bagaimana, ya? Tapi saya percaya kita kalau selalu berkoram Dio, selalu baca firman di sini, ya kan? Nah, disinilah kekuatan Tuhan itu, ya, bisa menilai dan akhirnya apa? Tuhan tidak akan tinggal diam. Jadi saya percaya lewat pagi ini saya mendapat kekuatan, ya kan? Yang tadinya ya saya bilang, waduh ini kadang-kadang hidup ini ya sudah benar kita harusnya ya kenapa bisa begini? Tapi itulah pagi ini Tuhan mau ya kan kita lebih dimurnikan lagi, ya kan? Semoga apa yang saya alami buat teman-teman itu ingat apapun siapapun lebih baik kita ada catatannya. Ya, ketika satu kali kita udah pisah sama dia, nah ini sudah banyak yang dia rekayasa untuk kita. Demikian Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ko Simon. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ko Ahai. Ya, shalom semuanya. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini.
Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, Tuhan. Pagi hari ini kami belajar, Tuhan, lihat kalau hidup bangsa Israel, Tuhan, yang seringkali jatuh bangun, sehingga hidup mereka, Tuhan, menyakiti Engkau, Tuhan. Jadi kami juga belajar, Tuhan, mana kami boleh melihat hati-Mu, Tuhan, hati yang begitu mengasihi bangsa pilihan-Mu, Tuhan. Engkau selalu tepat waktu menolong mereka saat mereka berseru-seru kepada Engkau, ya Bapa. Kami juga bersyukur, Tuhan, kalau kami boleh mengenal kasih karunia-Mu, Tuhan, sehingga Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami saat kami melakukan kesalahan, Tuhan. Sehingga kami boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu, kami boleh dimerdekakan setiap saat. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu pagi hari ini, kami semakin hari Tuhan, semakin taat dan mengasihi Engkau, Tuhan. Kami, Tuhan, boleh terus belajar setiap hari, Tuhan, untuk mengenal kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Dan kami juga diingatkan, Tuhan, untuk terus mengajarkan generasi-generasi kami selanjutnya, Tuhan, anak cucu kami, Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau, sehingga mereka tidak jatuh bangun dalam dosa. Terima kasih, ya Bapa, pagi hari ini juga berkati hamba-Mu, Hai Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, semakin hari Engkau terus menguatkan dia untuk hidup di dalam Engkau, Tuhan, dan hidupnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, terima kasih Engkau berkati Hai dan keluarganya, Tuhan. Engkau memimpin dia, Tuhan, hidup dalam takut akan Engkau juga, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, ya Bapa, pagi hari ini juga kami berdoa buat khususnya kota Jambi, Tuhan, yang saat ini, Tuhan, dan cuaca yang kurang baik, Tuhan, itu banyaknya asap, Tuhan. Tuhan campur tangan untuk penyelesaiannya yang terbaik, Tuhan. Kau campur tangan, Bapa, ya kota Jambi boleh menikmati cuaca yang baik lagi, ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan, Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, ya Bapa. Engkau juga berkati, Tuhan, para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, para wakil, menteri, dan stafnya, Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, Tuhan, dan seluruh jajaran, ya Bapa. Engkau taruhkan roh yang takut akan Engkau untuk memimpin bangsa kami yang besar ini, Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat setiap hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan, Tuhan. Biarlah Tuhan, itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa Tuhan ini buat setiap ibadah-ibadah raya kami, ya Bapa. Engkau memberkati, Tuhan, Engkau mengurapi juga para pemimpin-pemimpin ibadah raya, Tuhan, para pelayan-pelayannya, Tuhan, yang melayani Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi mereka, sehingga di setiap jemaat-Mu beribadah, mereka boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami pribadi Tuhan.
Biarlah Engkau selalu menjaga, melindungi, memimpin hidup setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang selalu takut akan Engkau Tuhan, supaya kami boleh hidup memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pertemu kami sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga malam nanti. Pertemukan kami dengan orang baik, orang yang punya nilai-nilai yang sama di dalam Engkau Tuhan, dan mempunyai komitmen yang sama di dalam Engkau Tuhan, supaya kami lebih dibangun, lebih mengerti isi hati-Mu juga Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami di dalam Engkau Tuhan. Engkau terus tuntun pimpin hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Beri mereka juga roh takut akan Engkau Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui hidup anak-anak kami juga Tuhan. Kami juga mau menyerahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan kami, masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang menolong Tuhan, tutup bungkus kuasa darah-Mu ya Tuhan, untuk semua yang boleh menjadi tuntunan-Mu sepanjang hidup kami ada di dalam dunia ini Tuhan. Engkau terus bantu dan tolong hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami juga Tuhan. Engkau terus membangun hidup kami di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami Tuhan. Biarlah doa-doa kami di pagi ini Engkau yang jamah, Engkau yang urapi Tuhan, supaya hidup kami terus boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh berkenan dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Happy weekend. Besok ibadah. Oke, saya keluar dari HP, pindah ke laptop.